Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan sharing tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan mulai berbudik damber. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami. Mereka menanyakan apa saja sih yang harus kita persiapkan ketika sebelum memulai budik damber. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan lagi alat dan bahan apa yang kita perlu persiapkan sebelum memulai budik damber. Tapi saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika akan memulai budik damber. Mungkin budik damber bagi kalian terlihat sederhana ya teman-teman. Mungkin hanya menyiapkan ember, lalu membeli ikan, ditambahkan ikan ke dalam ember, lalu ditambahkan dengan tanaman. Pada kenyataannya tidak sesederhana itu teman-teman. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa budik damber ini memang sederhana. Ya memang sederhana sih, tetapi memang ada hal-hal yang harus kita persiapkan dan pertimbangkan ketika akan memulai berbudik damber. Sekarang kami akan sharing hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan juga dipertimbangkan ketika kita akan memulai budik damber. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan tujuan. Mungkin ini terdengar seperti drama dan juga ribet ya teman-teman. Tapi ini merupakan suatu pondasi ketika kita akan melakukan sesuatu seperti berbudik damber, berhidroponik, aquaponik, ataupun metode-metode lain yang kita gunakan dalam berkebun di rumah. Ketika kita ingin memulai berbudik damber, nah kita kan sudah punya tujuan nih, entah itu sebagai hobi, media belajar, ketahanan pangan, atau hingga skala berdagang. Karena ketika kita sudah memiliki dan mempersiapkan tujuan untuk berbudik damber, diharapkan nanti kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal sesuai dengan tujuan kita. Jangan sampai kita di awal memikirkan untuk berjualan dan kita sudah membeli ember yang banyak, ternyata ketika nanti panen kita bingung mau jual kemana. Dan mungkin saja hasil yang kita dapatkan ini tidak maksimal. Jujur saja, kalau kami pribadi itu menganggap budik damber ini adalah suatu media belajar dan juga ketahanan pangan keluarga. Kalaupun ingin berjualan, mungkin tidak hasil mentah-mentah dari budik damber itu yang kita jual. Nah, ini juga sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya tentang apa saja yang bisa kita jual dari budik damber ini. Nanti bisa dicek di sini ya. Jadi bagi kalian yang hanya memiliki satu ember saja di rumah, itu tidak perlu malu ya. Apalagi misalnya kalian menjadikan budik damber ini hanya sebagai media belajar dan juga sumber ketahanan pangan keluarga. Persiapan yang kedua cenderung ke persiapan teknikal, yaitu mempersiapkan air. Nah, setelah kita tadi mempersiapkan tujuan berbudik damber, sekarang kita harus memahami bagaimana cara mempersiapkan air. Mungkin ada ya yang di rumahnya tidak mentreatment air, langsung saja membeli bibit ikan, lalu dicemplungkan ke dalam ember yang sudah berisi air, dan ikan tersebut normal-normal saja. Nah, kemungkinan besar airnya tersebut sudah memang kualitasnya bagus, sudah cocok, dan juga didukung dengan kondisi bibit yang sudah sangat bagus. Tapi, apakah semua orang bisa seperti itu? Kami pribadi berani mengatakan bahwa tidak semua orang bisa seberuntung itu. Karena pada kenyataannya masih banyak sekali curhatan-curhatan dan juga keluhan yang kami terima ketika mereka sudah mulai tebar bibit. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dan memahami bagaimana persiapan air yang baik dan juga benar untuk mengoptimalkan proses pemeliharaan dan juga tebar bibit. Sebenarnya ada banyak sekali teknik dalam persiapan air. Ada yang menggunakan kohe, daun pepaya, buah mengkudu, ada yang menggunakan E4, dan lain sebagainya. Tentu disesuaikan dengan media apa yang akan kita gunakan untuk berbudidaya. Tetapi yang menjadi masalah di budik damber adalah ketika kalian tidak tahu akan fungsi dari setiap bahan ini dan kalian mencoba untuk mencampur semua bahan yang sekiranya dipergunakan orang lain untuk mempersiapkan air hingga air kalian menjadi berubah warna, ada yang menjadi hitam, coklat,
berbusa, bahkan sudah berbau sebelum tebar bibit. Pada dasarnya, ketika kita tahu fungsi bahan yang kita tambahkan ini apa, terus tujuannya apa, bagaimana cara penggunaannya, dan juga takarannya, sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Tetapi kebanyakan dari kita suka bereksperimen tanpa membaca referensi-referensi yang memang sudah terbukti dalam persiapan air. Kami pribadi di sini untuk persiapan air itu selalu menggunakan EM4 dan juga garam krosok. Kenapa kami menggunakan EM4? Karena fungsi dari EM4 ini adalah sebagai probiotik yang mengandung bakteri-bakteri yang dapat mengurai bahan organik. Tentu dibantu dengan sinar matahari. Fungsi dari EM4 itu banyak sekali teman-teman. Selain kita gunakan dalam persiapan air, kita juga gunakan dalam pemeliharaan air, fermentasi pakan, dan juga pembibisan pakan. Nah, karena kami sudah memahami fungsi dan juga isi dari EM4 itu, jadi kami tidak khawatir lagi. Dan juga dalam penggunaannya ini sudah kami sertai dengan teknik yang baik dan benar. Selain itu, fungsi dari garam krosok ini juga sangat banyak sekali teman-teman. Salah satunya adalah memperbaiki osmoregulasi ikan sehingga keseimbangan larutan di dalam tubuh ikan ini dapat terjaga. Nah, bagi kalian yang ingin tahu fungsi-fungsi dari garam krosok apa saja, nanti bisa dicek di video kami di sini. Kedua bahan ini selalu kami gunakan dalam persiapan air karena kami tahu apa saja fungsi yang dimilikinya, sehingga ketika tebar bibit pun kami tidak pernah khawatir. Jadi, yang perlu kalian persiapkan secara teknikal dalam persiapan air ini adalah kalian memahami fungsi bahan-bahan yang kalian tambahkan, bagaimana cara penggunaannya, sehingga ketika terjadi suatu permasalahan, kalian bisa mengevaluasi secara mandiri permasalahan yang terjadi pada kalian. Yang ketiga adalah mengetahui posisi ember. Kenapa mengetahui posisi ember ini sangat penting untuk kita? Karena dengan mengetahui posisi ember dan kondisi lingkungan di sekitar, kita bisa menentukan teknik apa yang bisa kita gunakan dalam budidaya ikan dalam ember. Tidak semua orang bisa menggunakan satu teknik yang sama, karena itu dia tadi, kondisi lingkungan kita berbeda-beda. Seperti misalnya ada orang yang tinggal di daerah yang minim sinar matahari, sehingga embernya pun sulit mendapatkan sinar matahari. Nah, jika demikian, kalian bisa memilih teknik yang disebut dengan bioflok. Jadi bioflok ini menggunakan aerasi penuh dan menggunakan bakteri yang memang minim sinar matahari. Tetapi bakteri ini bisa membantu proses penguraian bahan-bahan organik berbahaya di dalam ember. Jika kalian menggunakan teknik ini, kalian juga harus pertimbangkan untuk tanamannya nanti, karena kan tanaman ini juga perlu sinar matahari. Lalu ada juga yang seperti kami. Nah, kami di sini kan mendapat sinar matahari full, jadi kami tidak usah menggunakan alat tambahan di dalam sistem budidaya ikan dalam ember kami. Dan kami juga bisa menggunakan bakteri yang menggunakan sinar matahari full untuk membantu proses kerjanya mengurai bahan-bahan organik berbahaya di dalam ember. Tapi berbeda dengan sistem kami yang ini ya. Jadi dengan mengetahui posisi ember kalian, kalian bisa menentukan teknik apa yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Yang keempat adalah kita harus tahu ikan apa yang kita bisa pelihara. Nah, kadang kita lupa, kita sudah membeli ikan, sudah membeli ember, sudah membeli probiotik, meletakkan ember di tempat yang oke. Tapi kita lupa, ternyata ikan yang kita beli ini membutuhkan perlakuan yang khusus. Misalnya saja seperti ikan nila. Pada sistem ini, kami sudah buat sistem yang disertai dengan filterisasi dan juga sirkulasi. Dan untuk budidaya konvensional kami tidak menggunakan alat tambahan apapun. Jadi pada sistem ini kami memutuskan untuk memelihara ikan nila, dan untuk budidaya konvensional kami hanya memelihara ikan lele. Nah, kenapa kita memelihara ikan yang berbeda pada sistem yang berbeda? Karena setiap ikan itu memiliki kebutuhan dan juga karakteristiknya masing-masing. Inilah salah satu faktor utama jadinya kekeliruan ketika baru memulai berbudidaya, karena kita tidak tahu karakteristik dan juga sifat ikan yang kita pelihara. Tidak semua ikan kita bisa jadikan satu di dalam satu ember tanpa bantuan alat apapun, dan juga kepadatannya ini tidak terkontrol. Jadi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu sifat-sifat ikan yang akan kita pelihara,
sehingga ini akan bisa meminimalkan kekeliruan kita belum memulai berbudidaya ikan dalam ember. Yang kelima adalah perhatikan jumlah ikan dan kapasitas ember. Nah, setelah tadi kalian memilih ikan, tentu kalian sudah mempelajari dengan seksama sifat-sifat ikan, karakteristiknya, dan juga kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh ikan tersebut. Sekarang waktunya kalian mengetahui berapa banyak ikan yang akan dan bisa kalian tebar dengan kapasitas ember tersebut. Hal ini juga perlu dipertimbangkan karena tidak semua ikan kita bisa pukul rata. Misalnya kalian ingin menebar 60 ikan lele, tentu tidak bisa disamakan dengan 60 ekor nila. Karena seperti tadi, kembali lagi, karakteristik ikan itu berbeda-beda. Kalau kalian membandingkan ikan lele dan juga nila, tentu ini berbeda ya teman-teman. Mulai dari karakteristiknya saja sudah berbeda, sifatnya berbeda, dan juga kebutuhannya berbeda. Maka ruang yang dibutuhkan pun juga pasti akan berbeda. Sehingga kita perlu tahu berapa banyak sih suatu jenis ikan tertentu yang bisa kita pelihara dalam suatu wadah ember. Yang keenam adalah mempersiapkan pakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi kan kalian sudah memilih ikan apa yang akan kalian pelihara. Tentu juga kalian sudah mempelajari sifat-sifat dari ikan tersebut. Nah, ketika kita misalnya memelihara lele, lele ini kan terkenal dengan ikan yang memerlukan protein tinggi, berbeda dengan gurame. Misalnya, ketika kalian memelihara lele, lalu kalian memberikan sayur-sayuran yang notabene memiliki kandungan protein nabati yang rendah, ini pertumbuhan lele pasti tidak akan optimal jika dibandingkan ketika kalian memberikan pelet yang memiliki kandungan protein di atas 30%. Apalagi misalnya pakan tersebut sudah ditreatment khusus seperti difermentasi. Tentu hasilnya juga akan berbeda lagi ya. Selain itu, kalau misalnya kalian sudah membeli lele misalnya ukuran 6 cm, lalu kalian malah membeli pakan yang ukurannya memang cocok untuk lele baru gede. Ini jadi tidak sinkron ya. Nah, hal-hal inilah yang harus kalian persiapkan sebelum memulai budidaya. Pembahasan tentang pakan ini juga sudah pernah saya sampaikan, nanti lengkapnya bisa cek di deskripsi. Yang paling penting, kita harus memahami jenis ikan apa yang kita pelihara dan makanan apa yang cocok kita berikan kepada jenis ikan tersebut, dan tidak lupa juga ukuran pakan yang cocok dengan ikan yang kita pelihara. Yang terakhir adalah tanaman. Tanaman ini sifatnya opsional ya teman-teman. Kenapa saya katakan opsional? Karena pengertian dari budik damber untuk setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan budik damber ini adalah budidaya ikan dalam ember. Ada juga yang mengatakan budik damber ini adalah budidaya ikan dan sayuran dalam satu ember. Kalau untuk kami, budik damber ini adalah budidaya ikan dan sayuran dalam ember. Dan ini merupakan media belajar untuk kami. Bagi yang punya persepsi budik damber ini merupakan budidaya ikan dan sayuran dalam ember, ini kita harus mempersiapkan tanaman apa yang akan kita tanam. Karena tidak semua tanaman ini bisa kita tanam dan tumbuh secara optimal di dalam suatu ember. Kalian harus memahami betul tanaman apa yang akan kalian tanam. Kalian harus tahu sifat-sifat dari tanaman tersebut. Ada juga tanaman yang bisa tumbuh hanya dengan menggunakan media arang. Mungkin ada yang memerlukan tanah, terus ada memerlukan bantuan pupuk tambahan, ada yang perlu peneduh saat pertumbuhannya. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa diremehkan dan ini harus benar-benar disiapkan. Jika kalian baru akan memulai berbudik damber, saran kami tanamlah kangkung terlebih dahulu menggunakan media tanam yang paling sederhana, yaitu arang. Karena ada hal-hal lain tentang tanaman yang perlu kita pelajari, misalnya seperti nutrisi, sumber nutrisi, kebutuhan tanaman, dan juga sifat-sifat tanaman tersebut. Mungkin juga akan ada serangan hama nanti ketika kalian menanam. Jadi kalian harus persiapkan dan mengetahui tanaman apa yang kira-kira kalian akan tanam terlebih dahulu. Walaupun kita menanam kangkung di atas ember, tentu pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul, sehingga kita bisa lebih memahami apa saja yang diperlukan tanaman yang kita tanam di dalam ember.
Misalnya seperti kebutuhan nutrisi, kebutuhan oksigen, dan juga kebutuhan sinar matahari. Jadi, ketika kalian ingin menanam tanaman jenis lain di atas ember, kalian bisa mempertimbangkan apakah jenis tanaman ini bisa tumbuh optimal di dalam ember atau tidak. Jadi, itu dia tadi hal-hal yang harus dipersiapkan ketika akan memulai berbudik damber. Jadi, bukan hanya sekedar beli ikan, beli ember, lalu tambahkan ikan ke dalam ember, tambahkan tanaman ke dalam ember. Tidak seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.